Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan tentunya di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan penerapan program harga gas bumi tertentu atau HGBT untuk 7 sektor industri di tahun 2025 ini akan dilanjutkan. Meski demikian, pemerintah masih mengkaji dari skala keekonomian terkait dengan rencana perluasan HGBT bagi industri lainnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan program harga gas bumi tertentu atau HGBT industri yang diperuntukkan bagi 7 sektor industri dengan harga $6 Amerika Serikat per MMBTU akan tetap dilanjutkan di tahun 2025. Adapun ketujuh industri tersebut yaitu industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Meski demikian, Bahlil menambahkan pihaknya masih mengkaji terkait rencana perluasan program HGBT di luar 7 industri tersebut. Sebab usulan tambahan pengguna HGBT ini masih dihitung skala keekonomiannya guna memastikan keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan negara. Terlebih selama 2021 hingga 2024, potensi pendapatan negara yang terkonversi menjadi HGBT mencapai 67 triliun rupiah. Oleh sebab itu, pemerintah harus berhati-hati dalam memberikan subsidi harga gas. HGBT itu kan sebenarnya kan filosofinya itu adalah bagaimana proses nilai tambahnya ada di dalam negeri. Itu sebenarnya gas dijadikan sebagai bahan baku substitusi impor. Itulah kemudian agar industri itu bisa kompetitif, maka diberikanlah HGBT. Nah sekarang kalau dari 7 itu rasanya hampir bisa dapat dipastikan untuk dilanjutkan. Tapi kan ada pengusulan tambahan. Nah pengusulan tambahan itu kita lagi menghitung secara ekonominya. Sementara itu, dasar penerapan kebijakan HGBT agar proses nilai tambah produk yang dihasilkan oleh industri penerima program HGBT berada di dalam negeri, di mana gas dijadikan sebagai bahan baku substitusi impor, sehingga ketujuh industri tersebut bisa meningkatkan daya saing, sekaligus memastikan pendapatan negara tetap optimal. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, berikut ini adalah 7 industri yang menerima program HGBT selama itu dan selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, ada pupuk, kemudian petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, sarung tangan, karet. Itu dia beberapa industri yang menerima program HGBT meskipun tadi perluasannya masih dikaji oleh pemerintah di luar dari 7 industri penerima program HGBT sebelumnya. Baik pemirsa, untuk membahas tema mengenai pemerintah pastikan program gas murah industri berlanjut, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Tumiran. Beliau adalah pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada dan juga anggota Dewan Energi Nasional tahun 2014-2019. Halo Prof. Tumiran. Halo, apa kabar Mas Pras? Semoga sehat-sehat selalu. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga Prof. Dan sudah bergabung juga ini Bapak Hari, warga negara Executive Director di Indonesia Iron and Steel Industry Association. Halo, apa kabar Pak Hari? Baik, alhamdulillah Mas Pras. Salam hormat, Prof. Tumiran, salam. Salam Pak Hari, salam sehat kembali. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, kita akan langsung ke Pak Hari nih terkait dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM yang memastikan program harga gas bumi tertentu HGBT senilai $6 Amerika per MMBTU bagi industri dipastikan berlanjut pada tahun 2025 ini. Apakah keputusan tersebut sudah tepat dan lagi-lagi ini menjadi angin segar bagi industri? Baik, Mas Pras, tentunya keputusan pemerintah yang disampaikan oleh Pak Menteri SDM, Pak Bahlil, ini sangat kami sambut dengan baik dari pelaku industri. Karena kami di dalam industri ini penting sekali punya stabilitas biaya produksi. Dan kemudian artinya adalah bahwa di dalam kita membuat perencanaan, itu semua kalkulasi biaya produksi sangat penting.
Karena ini ujung-ujungnya kan adalah harga. Harga ujungnya adalah daya saing. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil, kami sangat menyambut baik. Dan kami berharap itu bisa ditetapkan oleh pemerintah dalam jangka, tidak hanya dalam jangka setahun, tapi juga lebih daripada setahun. Kemudian yang kedua, bahwa hal ini juga memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila biaya produksi kita bisa prediksi, apalagi sangat terjangkau, tentu nih ujung-ujungnya kita bisa mempunyai daya saing dalam hal harga. Dan kemudian yang ketiga, ya dengan pengembangan energi terbarukan, ini juga mendapatkan nilai tambah, di mana sekarang ini dunia itu udah menuju bicara green economy. Green economy, green building, green manufacture, dan lain-lain. Bahkan masuk ke negara-negara yang lebih maju seperti Amerika, kemudian EU, Kanada, itu sudah berlaku. Bahkan diberlakukan tahun ini. Apabila ternyata industri atau pabrik baja misalnya ya, itu tidak memakai energi yang clean, ya, itu akan ada tambahan biaya masuk. Tentu ini mengacu kepada daya saing. Jadi kami sangat berharap ya, bahwa program ini bisa dipastikan oleh pemerintah berkelanjutan. Nah, hanya saja kami juga ingin bahwa pemerintah memberikan perhatian di sisi supply-nya yang bisa lebih terjangkau. Karena anggota kami itu tidak semuanya bisa merasakan supply dari gas ini. Karena menyangkut supply, kemudian jaringan infrastruktur. Jadi kami juga berharap bahwa ke depan pemerintah juga membangun sarana prasarana yang cukup memadai ke seluruh wilayah di Indonesia sehingga bisa terjangkau, sehingga member kami pun bisa semuanya merasakan kebijakan yang sangat baik ini diterapkan oleh pemerintah. Baik, itu dia. Baik, itu dia. Kalau kita lihat memang sudah mendapatkan apresiasi yang positif begitu ya dari para pelaku industri, khususnya di industri besi dan baja. Dan Prof. Tumiran, lantas bagaimana Anda melihat begitu di tahun 2025 ini, setelah kita tahu berakhir di akhir tahun 2024, kemudian diputuskan akan dilanjutkan lagi di tahun 2025. Apakah ini lagi-lagi bisa meningkatkan dari sisi daya saing industri nasional, kemudian bagaimana meningkatkan ada sisi nilai tambah juga yang diharapkan oleh pemerintah, Prof? Ya, terima kasih Mas Pras. Nah, tadi juga udah mendengar langsung dari Pak Direktur ya, Pak Hari ya, tentang impact prediksi dengan penetapan HGBT gas ini. Kalau saya berpandangan begini Mas Pras ya, jadi memang dulu waktu kita nyusun DECAN, itu memang mengharapkan bahwa sumber daya energi itu harus menjadi modal pembangunan. Artinya tidak semata-mata diekspor, tetapi diberdayakan di dalam negeri untuk memberikan nilai tambah ya. Nah sekarang tentu kalau tadi pemerintah juga menyebut bahwa ada kekurangan 67 T ya kalau nggak salah tadi ya Mas Pras ya, iya. dengan adanya HGBT ini hak pendapatan pemerintah. Tetapi mungkin teman-teman yang ada di asosiasi baja, ada di asosiasi keramik, ada di asosiasi petrochemical ya, dengan harga HGBT itu ada penciptaan lapangan kerja berapa yang ditimbulkan dengan dukungan harga yang ditetapkan pemerintah. Kemudian bisa menghemat devisa berapa kita dari harusnya barang-barang tadi tidak menjadi impor. Gitu. Kemudian ada kontribusi pajak berapa yang dihasilkan dari industri ini terhadap pendapatan negara. Kalau memang pajak itu cukup tinggi yang dihasilkan, katakanlah mungkin sampai sekitar dari kontribusi ini bisa 500 T gitu ya. Baik. Kekurangan 67 tadi sebagai apa aja, stimulan dari pemerintah, memberikan harga gas, tapi memberi supporting kepada investor swasta yang menggerakkan bidang petrochemical, bidang pupuk, bidang keramik, itu melakukan suatu investasi. Jadi sebenarnya impactnya positif gitu. Tetapi kalau tetap juga setelah dikasih harga yang murah, industri kita itu tidak bisa berkompetisi, seperti saya lihat misalnya di sektor baja ya, itu rame baja impor ya, dibandingkan dengan baja produk dalam negeri. Tentu ini ada something happen gitu. Apa yang salah gitu? Apakah betul karena harga gasnya gitu? Apakah ada sektor lain yang menyebabkan dia tidak efisien? Ini harus dilihat gitu. Jadi saya lihat kemudian kalau melihat itu harus ada keterbukaan berapa persen sih struktur cost dari gas itu di dalam industri-industri yang diberi katakan subsidi tadi itu. Berapa persen gitu kontribusi gitu. Itu bisa dievaluasi.
Kalau kontribusinya kecil, wah ini luar biasa, berarti stimulan pemerintah itu nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kalau dia besar, kemudian juga masih tinggi, nah berarti ada faktor lain di sektor industri ini yang perlu dievaluasi bersama, apa Oke. penyebabnya dibanding struktur cost. Nah, kemudian sekarang ini, Mas Pras ya, dengan masuknya berkembang teknologi digital, artificial intelligence ya, ini semua kan harus mendorong bagaimana sektor industri sektor manufaktur kita atau industri kita itu menjadi efisien, menjadi kompetitif. Mestinya adanya harga gas yang ditetapkan sesuai dengan tahun 2024 ini betul-betul menjadi stimulan dan menyebabkan efisiensi, peningkatan produktivitas, ya syukur bisa memblokir impor, apalagi sampai bisa kita ekspor gitu. Dan harapannya memang sekarang ini no choice lah ya, bahwa kita ini kan sekarang mau mendorong pertumbuhan ekonomi. Iya, iya. Maka tugas pemerintah sekarang ini adalah mengakselerasi penciptaan lapangan kerja. Jangan sampai ada ini tutup, itu orang kehilangan lapangan kerja. Tetapi ya Oke, baik. supaya lapangan kerja tercipta, artinya real pertumbuhan ekonomi kita juga akan produktif gitu. Yes, itu dia. Demikian pandangan kami, Mas. Betul, Prof. Yang diharapkan memang adalah ada penambahan nilai juga begitu ya terkait dengan produk-produk dari beberapa industri yang memang tadi mendapatkan program HGBT. Kemudian yang paling utama adalah penciptaan lapangan kerja. Tapi menarik kalau Anda katakan, Prof. tadi bahwa memang ada suatu hal yang perlu dicermati juga kalau memang harga gas bumi tertentu ini sudah diberikan tapi masih belum membuat satu industri juga kompetitif. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya apa sih yang menjadi triggernya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, pemirsa, Kementerian Perindustrian berharap kebijakan program harga gas bumi tertentu atau HGBT industri di tahun 2025 ini bisa segera dilanjutkan sebab gas menjadi bagian terpenting bagi ketujuh industri yang menerima program HGBT dalam melaksanakan kegiatan produksi mereka. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berharap kebijakan program harga gas bumi tertentu atau HGBT bagi 7 sektor industri sebesar $6 Amerika Serikat per metric million British Thermal Unit atau MMBTU kembali dilanjutkan di tahun 2025 ini. Agus menambahkan gas sebagai sumber energi merupakan komponen utama bagi industri dalam proses produksi dan sebagai bahan baku. Agus juga meminta agar harga gas murah industri yang akan ditetapkan nanti dipastikan terjamin dan tidak fluktuatif. Demikian halnya dengan jaminan pasokan gas yang disalurkan oleh PT Perusahaan Gas Negara. Ya, saya kira harus segera berlaku ya, karena kan pabrikan harus tetap jalan. Jadi gas yang dibutuhkan itu kan tetap harus ada. Sementara itu, Kementerian ESDM sebelumnya sudah memberikan sinyal positif bahwa program HGBT bagi 7 industri akan berlanjut di tahun 2025. Namun kepastian rencana perluasan jumlah industri yang akan menerima HGBT masih membutuhkan kajian lebih lanjut terutama dari sisi skala keekonomian. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan realisasi volume HGBT 7 industri di kuartal 3 tahun 2024. Ini data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Alokasinya ada 105,5 juta MMBTU, sementara realisasinya sampai dengan kuartal 3 tahun 2024 87,2 juta MMBTU atau sekitar 80% realisasi per kuartal 3 tahun 2024. Berikutnya kita akan cermati PMI Manufaktur Indonesia. Ini menarik kalau kita cermati dalam beberapa waktu terakhir kita sudah meninggalkan level ekspansi masuk ke dalam level kontraksi dalam ya sekitar 5 bulan terakhir. Kemudian di bulan Desember 2024 ini sudah berbalik arah lagi masuk ke dalam level ekspansi 51,2 poin. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Tumiran, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada dan anggota Dewan Energi Nasional 2014-2019. Kemudian juga ada Pak Hari Warganegara, Executive Director di Indonesia Iron and Steel Industry Association. Baik, Pak Hari, kalau kita cermati dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan Prof. Tumiran, ini menarik kalau beberapa hal terkait dengan kebijakan HGBT. Nah, sebenarnya komponen dari gas sendiri ini seberapa urgent dan seberapa besar begitu kontribusinya terkait dengan produktivitas di sektor industri sendiri khususnya besi dan baja. Oke, baik Mas Pras.
Jadi memang kalau kita bicara gas ya, gas ini berbagai macam. Kalau di industri kami di industri baja itu menjadi pembangkit sumber pembangkit daripada listrik untuk pabrik kami. Tapi kalau untuk di pupuk dan petro dan lainnya itu kan menjadi bahan baku. Nah, jadi memang apa yang disampaikan Prof. Tumiran tadi juga, kalau mau bicara keberpihakan terhadap industri itu cukup kompleks, tidak cukup dari hanya harga gas saja. Tapi memang boleh dibilang kami sangat menyambut baik karena ini salah satu komponen utama yang sangat penting mengenai bahan baku. Apalagi ini bahan bakunya green. Ya. Kayak sekarang ini memang kalau kita lihat Pak Presiden, Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi kita akan sampai di 8%. Ini tentu satu adalah kebangkitan industri dikit. Kalau mau dilihat, singkatnya adalah ekspor. Nah, kita sendiri member kami itu sudah ekspor sekitar 2,5 juta ton dalam bentuk besi dan baja keluar. Bahkan sampai ke LA, sampai ke Kanada untuk bangun jembatan, bangun gedung, itu sampai ke sana. Kita bisa penetrasi ke sana. Jadi apabila harga bahan baku kita atau energi kita pun juga murah, ini juga akan membantu untuk menaikkan sales atau terutama ekspor devisa. Dan ini sangat identik dengan pertumbuhan ekonomi 8% yang ingin dicapai oleh Bapak Presiden dengan kita semua sangat mendukung. Nah, tapi di industri baja ini boleh dibilang juga kita ini setengah pingsan. Bagaimana kita itu juga memanage pabrik dengan karyawan yang ribuan, kemudian harus bersaing dengan barang-barang yang sudah jadi impor dari negara seperti Cina yang sangat murah. Jadi ini juga perlu keberpihakan. Karena boleh dibayangkan kalau kita produsen harus bersaing dengan importir umum misalnya. Dari segi kantornya aja udah beda. Mungkin mereka cuma cukup satu kantor, minta maaf, mereka juga anggota kita. Hanya cukup efisien dengan 1 ruko, 2 ruko. Tapi kita manage pabrik. Jadi kami juga ingin menunggu bahwa tidak saja kebijakan dari Pak Menteri SDM yang turun, kami juga ingin menunggu kebijakan dari Pak Menteri Perindustrian kepada kita. Gitu loh. Karena kalau tidak ada keberpihakan, akan sulit buat kita juga mau berkembang, hidup, apalagi menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Bayangkan saja, Cina itu punya produksi bajanya 1 miliar ton setahun. Dengan sekarang pertumbuhan pembangunan yang mereka rem, pasti mereka itu mencari pasar di luar China. Jadi kita juga harus memperketat diri kita dengan kebijakan anti-dumping dan lain-lain. Walaupun itu sudah ada, tapi perlu benar-benar ada keberpihakan terhadap industri di dalam negeri. Tidak hanya industri baja, tapi juga industri lainnya. Apalagi industri baja disebut sebagai mother of industry. Jadi mother daripada industri lainnya. Karena kita mulai dari bikin pelat buat kapal, buat tiang pancang buat bangunan, kendaraan, sampai panci, paku, baut, semua adalah anggota. Nah, ini yang perlu tadi disampaikan oleh Prof. Tumiran, perlu komprehensif. Jadi banyak faktor yang bisa untuk mendukung kebangkitan daripada industri kita. Tapi kita sangat mendukung kebijakan yang disampaikan oleh Pak Bahlil, Menteri SDM, terhadap kebijakan harga yang akan tetap. Dan kita berharap itu pasti jangan Pak Bahlil jangan baru mau ditimbang-timbang lagi, tapi tolong konkretkan, itu ditetapkan, bahkan kalau bisa didukung juga dengan pembangunan infrastruktur gas yang tersebar ke seluruh Indonesia. Baik, Pak Hari. Nah, Prof, dengan informasi yang sudah disampaikan juga begitu, kalau kita lihat dengan kondisi ataupun tantangan yang masih dihadapi oleh industri pengguna gas bumi di Indonesia sendiri, salah satunya dari besi dan baja. Lantas bagaimana Anda melihat selama ini review dari Prof sendiri terkait dengan ketersediaan pasokan gas sendiri bagi sektor industri, apalagi terhadap 7 industri yang tadi memang menerima program HGBT selama ini, Prof, sehingga tadi competitiveness-nya memang akan tetap terjaga juga di tahun 2025. Baik Mas, terima kasih Mas. Jadi jujur ya, kalau saya amati, kebijakan satu sektor dengan sektor lain yang lain sering tidak sinkron. Tadi udah disinyalemen oleh Pak Hari tadi ya. Jadi mestinya kalau ada suatu kebijakan, bahwa kebijakan itu untuk memperkuat industri, meningkatkan daya saing,
itu pasar dalam negeri kalau boleh saya usul lebih protected gitu. Jadi artinya supaya industri kita itu betul-betul bisa memenuhi dalam negeri, kompetitifnya meningkat, baru kekurangan itu kita impor gitu. Jangan industri kita yang sedang support untuk tumbuh itu diciptakan daya saing di mana negara lain yang menjadi saingan kita itu udah surplus di dalam produk dan produksinya sudah efisien, maka mungkin dia nggak ngambil untung, dilempar aja di negara kita, itu harganya sudah sangat bersaing dan industri kita langsung kolaps gitu karena kalah harga ya. Jadi saya kira harus ada strategi yang bagus ya. Jadi karena setiap industri ini misalnya industri baja, industri chemical yang lain, itu supply chain pasokan itu kan melibatkan mungkin ratusan ribuan industri terkait ya. Jadi kalau sampai salah satu industri tadi yang menjadi core industri sebagai off-taker dari berbagai produk, sebagai komponen itu kolaps, itu maka rente yang kolaps juga akan banyak. Jadi saya kira perlu diperhatikan dengan adanya kebijakan di sektor harga gas, itu Kemenprin, Kementeri Perdagangan juga itu harus bekerja keras gitu. Jadi memetakan betul industri-industri apa yang memang kita dorong tumbuh, market share-nya dalam negeri dioptimalkan gitu ya. Jadi kemudian setelah itu di-open lah, baru dibuka gitu. Sehingga saya yakin kalau volume produksi mencapai suatu angka tertentu, mencapai angka keefisienan produk, itu nilainya bisa kompetitif gitu. Tapi kalau dia skala produksinya nggak tercapai, ya nggak mungkin harganya kompetitif dan itu akan berlanjut terdegradasi ya. Jadi ini terutama misalnya kemarin tekstil kita lihat, yang lain lah yang nggak dapat subsidi gas ini, apalagi baja ya, apalagi nanti industri-industri petrochemical kita, padahal kita ada gas di dalam negeri. Ini saya kira harus ada strategi yang baik. Pasar kita itu cukup besar loh, dengan 270 juta, itu kita melebihi dari pasar ASEAN gitu. Jadi ini pasar kita di dalam mendukung industri ini harus juga diperhatikan betul-betul itu Mas Pras ya. Jadi harus ada yang terkait ya, Kementerian Keuangan, nggak apa-apa Kementerian Keuangan merasa berkurang pendapatan dari pajak ya, dari pendapatan gas. Tapi dia lihat misalnya konsep pertumbuhan ekonomi impact yang muncul, lapangan kerja yang tercipta, pengurangan devisa misalnya kalau industri kita bisa dipenuhi dalam negeri. Ini kan suatu angka yang sangat baik ya secara ekonomi kalau kita bisa mengurangi devisa gitu. Jadi ya mungkin inflasi juga bisa ditekan, nilai rupiah juga bisa diharapkan stabil. Ini banyak rente-rente yang memang harus dipertimbangkan di dalam decision ini saya kira. Baik, Prof. Itu saya kira pandangan saya Mas Pras. Yes, betul. Karena sudah disampaikan juga bahwa memang program HGBT sudah mengkonversi pendapatan negara begitu ya di sekitar 67 triliun begitu selama penerapannya dan sehingga pemerintah berhati-hati juga nih untuk memberikan subsidi harga gas apalagi adanya rencana perluasan. Kita akan bahas lebih lanjut lagi Prof di segmen berikutnya dan Pak Hari kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Baik, Prof. Tumiran, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai kebijakan begitu yang nanti akan lebih hati-hati untuk penerapan subsidi harga gas industri ini, begitu kan? Ada rencana perluasan juga yang masih perlu kajian secara keekonomiannya, begitu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bahlil. Anda melihat bagaimana? Seberapa urgent juga, apakah memang harus diperluas atau tidak sebenarnya kebijakan ini? Prof. Tumiran? Ini Pak, ulangin. Ya. Baik, Prof. Nah ini terkait dengan kebijakan yang pemerintah tadi disampaikan akan sangat hati-hati untuk penerapan selanjutnya, apalagi dengan rencana perluasan HGBT kepada sektor lainnya begitu di luar yang 7 yang sudah ada saat ini. Menurut Anda seberapa besar urgensinya juga begitu harus diterapkan? Ya saya kira pemerintah harus berbicara lintas sektor ya. Impact makro terhadap ekonomi itu harus dipertimbangkan betul, dihitung betul. Kalau memang impactnya positif dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja, kemudian kita bisa mengurangi akselerasi impor, kalau menurut saya itu positif gitu. Jadi ini harus betul-betul sekarang ini misalnya di sektor kelistrikan itu kan subsidi pemerintah juga sudah besar. Kompensasi ke sektor industri itu juga besar, terutama pelanggan-pelanggan I3 ya. Jadi hampir semua pelanggan I3 itu tarifnya kan tidak naik ya. Jadi apakah dia baja, apakah chemical yang di langganan I3. Ini memang sudah banyak dukungan pemerintah kepada industri-industri kita ini Mas Pras ya. Jadi saya kira perlu dihitung betul. Artinya apa? Penggunaan sumber daya yang ada di industri, penggunaan teknologi yang ada di industri itu harus menggambarkan untuk peningkatan efisiensi. Itu kemudian
pembiayaan sektor lain yang mungkin selama ini kata-kata teman-teman pengamat itu ada pembiayaan siluman, itu juga harus hilang gitu ya, di dalam peredaran pembiayaan sehingga itu bisa menekan struktur cost. Jadi memang harus kerja keras di semua lini lah untuk itu. Kita sepakat aja sektor-sektor lain dapat apa, karena gas itu kan memang milik kita sendiri ya. Kalaupun dikasihkan kepada industri, itu harapannya kan bisa memberikan nilai tambah. Nanti negara mendapatkan dari tax, pendapatan dari kestabilan sosial karena lapangan kerjanya terbentuk, ya kemudian rente-rente ekonomi yang lain juga pasti akan tumbuh gitu. Ini kemudian kalau itu terjadi berarti investasi private sector itu otomatikali akan tumbuh berkembang gitu kan. Jadi pemerintah dengan stimulan gas, tapi private sector tumbuh itu kan juga menggerakkan pembiayaan investasi yang cukup besar saya kira. Baik, Prof. Oke. Itu Nah, Pak Hari, kebijakan. terakhir, Anda melihat bagaimana optimisme terkait dengan pelaksanaan program HGBT yang tadi sudah dipastikan akan berlanjut di tahun 2025, sementara Anda sebutkan juga ada beberapa tantangan lainnya begitu. Silakan. Oke, baik. Kalau dari sisi kami, ya, penetapan HGBT, ya, apalagi bisa ditetapkan secara cepat, ya, dan juga punya konsistensi, itu menjadi suatu support yang sangat segar buat kita di pelaku industri. Sehingga seperti kami sampaikan tadi, dalam melakukan perencanaan kerja ke depan, penetapan harga dan lain-lain, membuka pasar kemana, itu juga akan menjadi sangat baik buat kita. Tapi memang kami juga membutuhkan regulasi-regulasi dari pemerintah, karena tantangan di depan itu juga cukup berat dengan ketetapan dari negara-negara yang sudah sepakat terhadap green ekonomi, ya kan, green carbon, kemudian green manufacture, green steel dan lain-lain. Ini challenge. Saya mengambil contoh coba pada saat China sendiri menjelang Olimpik di Beijing 2008, dia sudah melarang pabrik-pabrik baja yang berbasis minyak suri. Artinya sangat efeknya kepada polusi itu sangat. Sedangkan di kita sampai sekarang, tapi ini memang boleh dibilang plus minus, tapi tentu semuanya ini tergantung arah dari negara. Karena pada saat kita bicara market, apalagi market internasional, tentu kita menyesuaikan. Nah, jadi artinya bahwa penetapan HGBT ini angin segar. Kami sangat berterima kasih mendukung kebijakan Pak Menteri SDM. Dan kami mohon Pak Agus Gumiwang selaku Menteri Presiden juga, banyak juga tadi seperti Prof. Gumiwang, intinya adalah ada proteksi terhadap industri dalam negeri. Kalau kita mau tumbuh 8%, tentu peningkatan devisa, tentu ujungnya adalah ekspor. Baik. Ini yang kita butuh adanya perhatian dari bapak-bapak kita terhadap industri kita ini, khususnya industri baja dan Baik, Pak Hari. Berarti itu dia, memang kita akan tunggu lagi begitu bagaimana dengan ramuan-ramuan kebijakan lagi yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mendorong lagi sektor industri, bagaimana tadi yang disampaikan oleh Prof. Tumiran juga bagaimana kita membentengi juga pangsa pasar di Indonesia sendiri ya dari serbuan-serbuan produk impor tadi yang memang akhirnya dikhawatirkan dan mungkin juga ada yang terjadi di beberapa sektor lainnya ikut berdampak yang cukup negatif begitu untuk menekan sejumlah sektor ataupun industri lain dan semoga tidak terjadi lagi di tahun 2025 ini. Pak Hari, Prof. Tumiran, terima kasih banyak atas waktu sharing update yang diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Terima kasih. Melanjutkan Ya, aktivitas Pak Anda Hari kembali. juga. Salam sehat. Pak Hari, terima kasih Prof. Prof. Tumiran, Ya. terima kasih. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan efektivitas larangan impor komoditas pangan strategis. Market Review segera kembali. Bidang pangan